Waduh, di luar dingin banget. Kita masuk ke dalam yuk, sahabat. Biar lebih hangat, kita nyalain api dulu ya. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sahabat tahu nggak kenapa setelah kita nyalain api, suhu di ruangan ini menjadi lebih panas? Betul sekali, suhu di dalam ruangan ini menjadi lebih panas karena adanya energi kalor yang mengalir dari sumbernya, yaitu api ke lingkungan di sekitarnya. Apa itu energi kalor? Yuk kita bahas bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan sahabat capai setelah menonton video ini adalah, kemudian indikator pembelajaran yang akan sahabat capai setelah menonton video ini adalah, kalor atau panas adalah suatu bentuk energi. Nah, ketika suatu benda menerima kalor atau melepaskan kalor, benda dapat mengalami perubahan suhu atau perubahan wujud. Pertama, kita lihat dulu pengaruh kalor pada perubahan suhu benda. Nah, benda yang menerima kalor suhunya akan menjadi lebih panas, dan benda yang melepaskan kalor suhunya akan menjadi lebih dingin. Besarnya kalor untuk mengubah suhu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T, di mana Q-nya adalah energi kalor dalam satuan joule, kemudian M-nya massa dalam satuan kilogram, C-nya kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Kemudian kita lihat pengaruh kalor pada perubahan wujud benda. Nah, pada kehidupan sehari-hari, sahabat dapat melihat ketika es yang berwujud padat diberikan kalor, maka es tersebut akan mencair atau terjadi perubahan wujud dari es menjadi air. Besarnya kalor yang diperlukan pada proses ini adalah Q sama dengan M kali L. Q besarnya kalor dalam satuan joule, M-nya massa dalam satuan kilogram, dan L-nya kalor lebur dalam satuan joule per kilogram. Ketika air diberikan kalor pada suhu 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap air. Dalam hal ini, kalor yang diterima digunakan untuk mengubah wujud benda dari cair menjadi gas, atau yang disebut dengan menguap. Besarnya kalor yang diperlukan adalah Q sama dengan M kali U. Q besarnya kalor dalam satuan joule, kemudian M-nya massa dalam satuan kilogram, dan U-nya adalah kalor uap dalam satuan joule per kilogram. Nah, untuk lebih memahami pengaruh kalor terhadap suhu dan perubahan wujud benda, mari kita lakukan percobaan sebagai berikut. Di sini saya memiliki sebongkah es. Ketika diukur dengan termometer, suhunya adalah min 10 derajat Celcius. Kemudian, pada es ini kita berikan kalor. Ternyata, es tidak langsung mencair, tapi suhunya berubah dari min 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Grafik hubungan antara kalor yang diberikan pada perubahan suhu benda dapat diperhatikan pada proses dari A ke B. Nah, besarnya kalor yang diperlukan pada proses ini adalah sama dengan mc delta T, dan C adalah kalor jenis es. Setelah mencapai 0 derajat Celcius, suhu es tidak langsung bertambah, melainkan kalor yang diterima digunakan untuk mengubah wujud benda dari es menjadi air. Dalam proses ini tidak terjadi perubahan suhu karena kalor yang diterima digunakan untuk mengubah wujud. Grafik hubungan antara kalor dengan perubahan wujud benda dapat dilihat pada proses dari B ke C. Pada keadaan B dan C, benda sama-sama memiliki suhu 0 derajat Celcius. Tetapi pada keadaan B, wujud benda adalah padat, dan pada keadaan C, wujud benda adalah cair. Kalor yang diperlukan pada proses dari B ke C adalah Q sama dengan M kali L. Air yang bersuhu 0 derajat Celcius kita berikan kalor lagi, sehingga suhunya akan berubah hingga mencapai 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan, pada grafik kalor yang diberikan berada pada proses dari C ke D, yang besarnya Q sama dengan mc delta T. Dengan C adalah kalor jenis air, karena benda yang mengalami perubahan suhu berada pada wujud cair. Setelah mencapai suhu 100 derajat Celcius, kalor yang diterima tidak digunakan untuk mengubah suhu benda, melainkan digunakan untuk mengubah wujud benda dari cair menjadi gas. Jika kita perhatikan, pada grafik ini terjadi pada proses dari D ke E, yang mana besarnya kalor dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali U.
Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda. Kemudian yang kedua, kalor dapat mengubah wujud benda. Dan yang ketiga, ketika terjadi perubahan suhu, benda tidak mengalami perubahan wujud. Dan ketika terjadi perubahan wujud, benda tidak mengalami perubahan suhu. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya Ibu Dio Pradana. Salam hangat buat sahabat semua.